Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan penelitian kami. Yang pertama, latar belakang. Pendekatan dalam komunikasi bisnis dapat dibagi dalam beberapa cara, yaitu ilmu administrasi, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu ekonomi, atau ilmu bisnis itu sendiri. Bisnis merupakan interaksi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan saling melengkapi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Interaksi dari pemangku kepentingan bisnis merupakan sebuah komunikasi yang berada dalam sistem sosial yang terbuka. Bisnis merupakan sebuah sistem sosial terbuka yang berada di lingkungan yang terdiri dari berbagai elemen atau unit yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Latar belakang yang kedua. Pengambilan keputusan bisnis merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Tanggung jawab pengambilan keputusan bagi seseorang manajer sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pengambilan keputusan yang akan diambil oleh manajer merupakan aspek dan kunci yang penting dalam keberlangsungan sehari-hari manajemen perusahaan dan posisi strategis jangka panjang dari sebuah bisnis. Yang ketiga, ada penyelesaian masalah. PT Anargia Kreasi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang online shop. Dalam memberikan pelayanan yang nyaman kepada customer, PT Anargia Kreasi Indonesia harus selalu meningkatkan kinerjanya karena ekspektasi customer pasti semakin besar seiring berjalannya waktu. Jika ada kepuasan setelah pembelian, pertama yang dilakukan seorang customer tersebut cenderung berharap bahkan berekspektasi tinggi terhadap kualitas pelayanan dan produk ke depannya. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Untuk mencapai tujuan tertentu, komunikasi bisnis adalah setiap komunikasi yang digunakan untuk membangun partnership, service, atau suatu organisasi dengan sasaran untuk menciptakan nilai bagi bisnis yang dijalankan. Komunikasi bisnis meliputi pengetahuan yang menyeluruh dari sisi internal dan eksternal bisnis itu sendiri. Pengertian pengambilan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan adalah keterampilan penting yang dibutuhkan semua pemilik bisnis. Teknik pengambilan keputusan yang tepat menjamin bahwa suatu perusahaan menangani masalah dengan cara terbaik dan menerapkan solusi dengan risiko kecil. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pendapat para ahli, menurut Hughes dan Kapur, komunikasi bisnis merupakan kegiatan atau usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan juga menjual barang ataupun jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan menurut Girayson, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Pengaplikasian teori pengantar bisnis pada aktivitas kerja. Kami menerapkan penelitian ini pada perusahaan PT Anargia Kreasi Indonesia dengan bidang usaha online shop, yang mana Nuralitia sebagai admin marketplace adalah sumber informasi dari penelitian ini. Kaitan teori dengan aktivitas kerja. Kalangan profesional atau pebisnis manapun akan mengakui bahwa komunikasi bisnis yang efektif sangat membantu mereka dalam membangun hubungan yang baik entah internal maupun eksternal. Perusahaan atau organisasi yakni dengan para pelanggan, klien, atau mitra. Banyak yang sudah membuktikan manfaat komunikasi bisnis yang baik, mulai dari meningkatnya produktivitas hingga laba yang meningkat. Sebaliknya, komunikasi bisnis yang buruk dapat mengakibatkan sejumlah masalah yang tidak terduga.
Misalnya, pelanggan atau klien menjadi tidak puas terhadap layanan atau kualitas produk kita. Bisa juga masalah itu berupa proyek yang tertunda, produktivitas menjadi turun, dan sebagainya. Masih dengan kaitan teori dengan aktivitas kerja. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang ditandai dengan situasi sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi subtujuan. Yang pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil. Pengambilan keputusan juga berbeda dengan penalaran, yang mana ditandai dengan sebuah proses oleh perpindahan seseorang dari apa yang telah mereka ketahui terhadap pengetahuan lebih lanjut. Jadi dapat disimpulkan komunikasi bisnis terjadi antara dua pihak atau lebih untuk bertukar informasi terkait bisnis, dan jika terjadi hambatan dalam proses tujuan akhir, maka pengambilan keputusan perlu dilakukan. Karena keberhasilan bisnis tergantung pada kedua unsur tersebut, yaitu komunikasi bisnis dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, selanjutnya ada manfaat teori pada aktivitas kerja. Yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa perusahaan memiliki kejujuran dan berusaha amanah terhadap pelanggan. Dengan demikian, kepercayaan pelanggan kepada perusahaan pun semakin meningkat. Kenapa? Karena perusahaan dinilai sangat amanah dan berdedikasi tinggi terhadap kepuasan pelanggan. Lalu manfaat yang kedua adalah strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada simulasi proses kerja. Yang pertama, kita harus merespon pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan dengan baik dan sopan. Kenapa harus dengan baik dan sopan? Karena walaupun ini sistemnya online atau melalui e-commerce, kita harus tetap membuat pelanggan merasa bahwa pelayanan kita ini sudah sangat maksimal agar mereka memiliki kesan bahwa kita itu serius dalam menjalani sebuah bisnis. Yang kedua, menjelaskan informasi terkait produk. Informasi produk itu bisa berupa ukuran dari produk tersebut, misalnya ukuran dari sebuah pasmina, lalu ada kualitas dari bahan yang digunakan, atau bahan yang digunakan itu bahannya apa gitu. Misalnya kalau pasmina ada bahan ceruti, bahan Armani silk, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengkonfirmasi pesanan pelanggan. Saat ada pesanan masuk, kita harus apply, dan jika barang yang dipesan itu habis stoknya, maka kita harus memberitahukannya kepada pelanggan agar pelanggan bisa memutuskan apakah dia ingin tetap melanjutkan pemesanan dengan mengganti produk yang dia pesan sebelumnya dengan produk yang lainnya, atau justru membatalkan pesanan. Kenapa hal demikian harus kita lakukan? Karena ini bisa menjadi indikasi penilaian dari pelanggan bahwa kita menjalankan bisnis secara profesional, terbuka, dan juga jujur. Yang keempat, jika ada pelanggan yang komplain bahwa barang yang dia terima mengalami kerusakan, maka yang harus kita lakukan adalah meminta si pelanggan untuk mengirimkan bukti berupa video unboxing. Jika kesalahan itu ada pada kita, maka tanggung jawab kita adalah melakukan refund atau mengembalikan barang yang rusak itu kepada kita. Lalu kita sebagai seller akan mengirimkan barang yang baru, barang yang masih bagus, barang yang tidak rusak kepada si pelanggan tersebut. Nah, yang kelima, jika barang datang dari konveksi, maka kita harus memperbarui stok di seller agar barang tersebut tetap live di beranda Shopee. Yang keenam adalah mengelola database pelanggan. Hal ini bersifat opsional saja. Jika sewaktu-waktu seller memiliki promo-promo yang menarik, maka seller bisa menghubungi para pelanggan melalui broadcast WhatsApp. Yang terakhir, agar menstabilkan omset, seller harus melakukan promosi yang menarik setiap minggunya untuk menarik perhatian customer sehingga mereka berbelanja terus-menerus. Kontribusi perusahaan dalam menaati peraturan. Pencapaian kepatuhan yang dilaksanakan pada perusahaan PT Anargia Kreasi Indonesia. Perusahaan selalu mematuhi peraturan yang ditetapkan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap para karyawan dan konsumen, sehingga lingkungan dapat terpelihara, yang mana masih tetap memperhitungkan kepentingan perusahaan dan memangku kepentingan lainnya. Kontribusi perusahaan dalam menaati peraturan. Yang untuk yang B-nya, besarnya kontribusi yang dilakukan oleh PT Anargia Kreasi Indonesia. Kontribusi yang dilakukan oleh PT Anargia Kreasi Indonesia dalam menaati peraturan yaitu perusahaan membuka pasar baru bagi produk
yang ditawarkan dan bisa membuat terobosan jam operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Lalu perusahaan juga dapat membuka lapangan kerja baru untuk menghandle pekerjaan tambahan karena penjualan produk ke pasar terus meningkat dari waktu ke waktu. Kelebihan penggunaan sistem pada PT Energia Kreasi Indonesia terletak pada pendistribusiannya secara online. Karena dengan begitu kita dapat memasarkan apa saja kepada orang lain dimanapun mereka berada dan juga proses transaksinya sangat cepat serta akurat. Kelemahan penggunaan sistem pada PT Energia Kreasi Indonesia yaitu pada persaingan yang cukup ketat. Internet memang banyak membuka peluang bisnis yang cukup baik, tapi seiring dengan itu persaingan pun semakin meningkat. Persamaan dan perbedaan teori dengan realitas kerja. Yang pertama, persamaan teori dengan realitas kerja pada PT Energia Kreasi Indonesia. Yang pertama itu memberikan barang-barang yang diperlukan oleh pembeli. Yang kedua, perusahaan selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan selalu mengutamakan kepentingan perseorangan di atas kepentingan pribadi. Yang B, perbedaan teori dengan realitas kerja pada PT Energia Kreasi Indonesia. Sistem yang berlaku di kalangan karyawan sangat berbeda dengan perusahaan yang lain, di mana di PT Energia Kreasi Indonesia lebih terarah ke kekeluargaannya. Solusi terbaik atas perbedaan teori dengan realita kerja. Solusi yang mungkin bisa kita terapkan adalah meningkatkan kualitas nilai perusahaan untuk selalu menambah produksi layanan, sehingga selain mengutamakan konsumen, secara tidak langsung dapat memperluas bidang industri atau meraup keuntungan yang maksimal. Pada perusahaan, memang sangat bagus memiliki kekeluargaan yang baik, namun alangkah baiknya tetap dipertahankan SOP agar tidak melewati batas antar karyawan.